Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, mungkin sinyal internet kita hari ini mungkin agak gangguan, agak low respon. Jadi yang tidak bisa menyalakan kamera tidak apa-apa, yang penting tetap hadir di kelas ini, di room ini. Jangan kemana-mana, kita akan belajar hari ini. Untuk mic-nya nanti pada saat Bapak presentasi, anak-anak silakan mematikan mic-nya masing-masing. Nanti setelah diperintah untuk menghidupkan, baru silakan Anda menghidupkan mic Anda yang ingin berbicara. Yang berikut kepada ketua kelas untuk mengawali pelajaran kita pada siang hari ini, silakan ketua kelas memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas untuk menyemangati kita pada siang hari ini. Bapak akan memberikan yel-yel. Jadi kalau Bapak mengatakan SMK, Anda menjawab dengan bisa. Yang kedua, kalau Bapak lagi mengatakan SMK, Anda menjawab dengan kompeten. Ayo kita coba walaupun jaringan internet kita agak low respon. Oke, SMK. Bisa. 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 SMK. Kompeten. 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 Oke, terima kasih atas semangatnya hari ini. Walaupun jaringan internet kita memang dalam kondisi sekarang ini lagi hujan, jadi mungkin agak lemot. Bapak akan mengecek kehadiran, jadi siapa yang tidak hadir hari ini? Apakah hadir semua? Hadir Pak, hadir semua. Hadir semua Pak. Ada semua, Pak. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi absen pada Google Classroom yang telah Bapak bagikan seperti yang tampil di layar monitor Anda. Sudah tampil ya? Oke, silakan mengisi daftar hadir. Oke, terima kasih atas kehadirannya di room ini. Seperti yang Bapak katakan tadi, hari ini kita belajar tentang bagaimana mendiagnosa gangguan silinder head atau kepala silinder pada sepeda motor 4 tak. Oke, pada mata pelajaran ini mempunyai kompetensi dasar yaitu menganalisis gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Ini untuk ranah pengetahuan, sementara untuk indikator pencapaian kompetensinya atau IPK yang pertama yaitu menguraikan analisis gangguan kepala silinder dan kelengkapannya. Yang kedua, menganalisis penyebab gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Yang ketiga, menguraikan prosedur perbaikan kepala silinder dan kelengkapannya. Ini untuk ranah pengetahuan. Untuk ranah keterampilan atau skill, nanti kita akan belajar pada pertemuan yang berikut, yaitu kita masuk di bengkel. Dalam pembelajaran ini mempunyai tujuan pembelajaran dalam hal ini ranah pengetahuan. Di sini ada 3, yaitu melalui penggalian informasi dari berbagai sumber dengan menggunakan pendekatan saintifik, model problem based learning, dan TEFAK. Peserta didik mampu menguraikan analisis gangguan kepala silinder dan kelengkapannya dengan benar sesuai buku panduan reparasi. Yang kedua, melalui penggalian informasi dari berbagai sumber dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning serta TEPAK, peserta didik mampu menganalisis gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya dengan benar sesuai buku pedoman reparasi. Yang ketiga, melalui penggalian informasi
dari berbagai sumber dengan menggunakan pendekatan saintifik, model problem based learning dan TEFAK, peserta didik mampu menguraikan prosedur perbaikan pada kepala silinder dan kelengkapannya pada motor 4 langkah dengan baik sesuai dengan panduan reparasi. Untuk tujuan pembelajaran ranah keterampilan, ini nanti kita belajar atau kita bahas pada pertemuan yang kedua dan ketiga, yaitu di lab. Karena ini adalah pembelajaran praktek. Yang berikut, dalam pembelajaran ini, Bapak mengambil teknik penilaian. Pertama itu pengamatan sikap, jadi penilaian attitude. Yang kedua, tes tertulis, yaitu tes pengetahuan. Yang ketiga adalah uji kinerja atau tes praktek. Sebelum kita membahas bagaimana mendiagnosa gangguan kepala silinder ini, Bapak akan mengingatkan kembali materi sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang materi bagaimana prinsip kerja mekanisme katup dan bagaimana merawat berkala mekanisme katup. Jadi hari ini kita sampai pada KD, yaitu mendiagnosa gangguan pada kepala silinder sepeda motor. Adapun cakupan materinya yang Bapak angkat di sini, untuk ranah pengetahuan itu ada 3, yaitu analisis gangguan kepala silinder dan kelengkapannya. Yang kedua, gangguan analisis kepala silinder dan kelengkapannya. Yang ketiga, prosedur perbaikan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Yang berikut, ini ada sebuah kasus pada saat motor itu dihidupkan pada pagi hari, motor ini susah hidup. Bahkan kadangkala hidup tapi sering mati. Jadi ini motor ini diselah pakai starter kaki atau di engkol. Tapi nah ini kalau kita paksa terus, ini sampai banjir karburatornya pun nggak bakalan mau susah hidup. Dihidupkan. Sebetulnya memang Walaupun sudah mengalami hidup, kasus. Tapi motor ini sering mati. Hasil diagnosa, kira-kira apa penyebab motor ini sampai tidak hidup pada saat dia dingin, dan kalau hidup itu sering mati. Coba siapa yang bisa memberikan jawaban kalau motor pada pagi hari itu susah dihidupkan, dan kalau seandainya dia hidup, motor itu sering mati. Oke, silakan, mungkin ada yang bisa jawab atau memberikan alasan kira-kira kerusakan apa yang terjadi pada sepeda motor ini. Oke, silakan. Saya Pak, businya mungkin sudah suap atau mati. Oke, terima kasih Dek Ahyun. Atau mic-nya tidak hidup ini ya? Suaranya kecil. Mungkin dari teman yang lain? Saya Pak. Oke, silakan. Ada kerusakan pada kepala silinder. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Saya Pak, businya mungkin bensin dalam tangki masih dingin sehingga terbakar. Oke, mungkin jaringannya agak lemot ya, sehingga kita low respon. Tapi pembelajaran hari ini tetap kita lanjutkan. Tadi, apakah ada yang menjawab tadi? Bagaimana tadi? Pandi, ulangi. Masih ada yang menjawab? Saya Pak, Oke, silakan. businya mungkin sudah suap atau mati. Oke, terima kasih. Jadi dari jawaban anak-anakku, jadi kalau sepeda motor itu pada saat pagi hari dihidupkan susah hidup, ataupun dia hidup tapi agak serat-serat dan seringkali mati, itu yang pastinya salah satu penyebabnya adalah terjadi gangguan pada kepala silinder.
kebiasaan atau kebanyakan dari gangguan tersebut biasanya itu klep atau setelan klep atau celah klepnya itu tidak sesuai dengan standar spesifikasi. Jadi yang perlu dilakukan adalah menyetel kembali setelan valve atau setelan celah katup atau celah klep. Oke, terima kasih atas jawabannya. Lanjut, untuk sebelum mengenal bagaimana penyebab dan cara memperbaikinya, baiklah kita akan mengamati tayangan yang Bapak akan tayangkan pada. Oke, ini adalah gambar kepala silinder. Yang berikut yang perlu kita pelajari sebelumnya adalah apa fungsi dari kepala silinder itu sendiri. Yaitu kepala silinder adalah bagian dari sebuah sepeda motor yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar dan udara. Yang berikut fungsi kepala silinder pada motor 4 tak adalah sebagai tempat daripada mekanisme katup atau penggerak katup. Yang berikut fungsi daripada kepala silinder motor 2 tak adalah sebagai tempat busi atau sebagai tempat mekanisme daripada busi. Itu adalah fungsi-fungsi daripada kepala silinder itu sendiri. Selain daripada fungsi kepala silinder, kita harus mengetahui berbagai komponen daripada kepala silinder itu sendiri. Yang pertama, komponen kepala silinder itu sendiri setidaknya terdapat 12 komponen yang terdapat pada kepala silinder motor 4 tak. Yaitu pertama, yaitu katup atau valve in atau klep masuk. Klep masuk berfungsi untuk mengatur jalannya masuk campuran udara dan bahan bakar dari karburator ke ruang bakar. Yang kedua ada valve X atau klep buang atau katup buang yang berfungsi untuk mengatur jalannya pembuangan sisa gas hasil pembakaran ke knalpot. Yang ketiga adalah intake manifold yang berfungsi untuk tempat masuknya bahan bakar dan udara dari karburator menuju ke ruang bakar. Yang keempat, exhaust manifold yang berfungsi untuk tempat keluarnya sisa pembakaran atau sisa hasil pembakaran dari ruang bakar ke udara luar. Yang kelima yaitu rocker arm atau pelatuk klep atau Anda kenal barangkali dengan burung-burung klep. Ada 2, katup masuk dan katup buang. Rocker arm in berfungsi sebagai perantara putaran atau tekanan kam untuk membuka dan menutup katup masuk atau klep masuk. Yang keenam, rocker arm X atau rocker arm pada katup buang yang berfungsi sebagai perantara putaran atau tekanan kam untuk membuka dan menutup klep buang. Yang ketujuh ada namanya spring valve atau per katup atau per klep masuk dan dibuang. Untuk yang masuk berfungsi sebagai pengembali klep masuk seperti semula setelah klep terbuka atau ditekan oleh rocker arm. Yang kedelapan ada spring valve buang. Jadi springnya ada 2, klep masuk punya dan klep buang punya. Untuk klep buang itu berfungsi sebagai pembalik klep buang seperti semula setelah klep buang terbuka akibat tekanan daripada rocker arm. Yang kesembilan ada namanya camshaft atau poros bubungan atau yang kita kenal dengan nama noken as yang berfungsi sebagai pengatur waktu atau timing membuka dan menutupnya katup.
Yang ke-10 yaitu adalah cam sprocket atau gigi kamsap yang berfungsi sebagai penggerak atau pemutar kamsap atau noken as. Yang ke-11 ada namanya ruang bakar. Disinilah yang terjadinya pembakaran gas dari karburator ke ruang bakar yang dipercikan oleh buah bunga api sehingga terjadilah pembakaran. Yang terakhir ada namanya spark plug atau busi. Busi ini berfungsi sebagai pemercik bunga api untuk membakar gas yang terdapat pada ruang bakar di kepala silinder. Oke. Yang berikut kita masih mengamati. Jadi di sini Bapak mencoba menampilkan dampak pada sepeda motor akibat kerusakan atau gangguan pada silinder head atau kepala silinder. Oke, yang pertama timbul asap pada knalpot. Yang kedua terjadi kebocoran kompresi atau kompresi lemah. Yang ketiga kompresi terlalu tinggi. Yang ketiga adalah idle speed atau lansam tidak stabil. Misalnya dia naik turun. Yang ketiga timbul suara berisik. Oke, dari kelima inilah hasil diagnosa kalau sepeda motor tersebut terjadi gangguan pada kepala silinder yang perlu perbaikan. Mari kita amati diagnosa dan bagaimana cara memeriksa jika timbul asap pada knalpot atau berasap pada motor 4 tak. Pertama, hasil diagnosa kalau motor itu berasap, seal klepnya atau katupnya pasti bocor sehingga mengakibatkan oli itu masuk ke ruang bakar dan oli itu ikut terbakar. Selain seal bocor, mungkin valve steamnya juga sudah aus atau batang valve itu atau batang klep itu sendiri mungkin juga sudah haus. Yang pastinya kalau dari 3 komponen ini sudah haus, maka oli akan masuk ke ruang bakar dan ikut terbakar sehingga motor tersebut akan berasap. Apa yang perlu diperiksa? Yang diperiksa adalah kondisi seal valve apakah bocor atau tidak. Yang berikut valve steam apakah aus atau tidak. Yang terakhir adalah batang klepnya apakah terjadi keausan atau tidak. Hasil diagnosa kedua terjadi gangguan pada kepala silinder yaitu kebocoran atau lemahnya kompresi. Hasil diagnosa itu atau hasil perkiraan kita yaitu valve macet atau klepnya yang macet atau celah klepnya terlalu sempit, misalnya ukuran standarnya itu 0,010 tapi kita menyetel di 0,05, maka akan terjadi kebocoran kompresi. Yang kedua mungkin per klepnya atau per valve-nya itu patah atau lemah, sudah tidak kuat mengembalikan klep. Atau mungkin batang valve-nya atau batang klepnya atau batang katupnya itu bengkok atau terbakar, sudah berarang. Jadi mengakibatkan juga kebocoran atau lemah kompresi. Yang ketiga, yang berikutnya, packing atau perpaknya bocor. Biasanya kalau packing atau perpak silinder head atau kepala silinder itu bocor atau rusak, biasanya terjadi tetesan atau ada rembesan oli pada kepala silinder maupun silinder blok. Yang berikut, permukaan silinder head atau kepala silinder tidak rata atau bengkok. Valve spring atau per klep itu dia lemah. Oke, yang kita harus periksa kalau terjadi kebocoran seperti ini atau lemah kompresi, yang perlu kita perhatikan adalah yaitu memeriksa seluruh komponen mekanisme klep dari klep, rocker arm, keausan pada noken as, dan per serta sebagainya. Yang berikut adalah misalnya periksa gasketnya atau perpaknya apakah ada kebocoran atau tidak. Yang ketiga, periksa permukaan kepala silinder apakah terjadi kebengkokan, keretakan atau pecah serta pemuaian. Masalah yang ketiga yaitu kompresi terlalu tinggi. Jadi kompresi terlalu tinggi juga ini pasti
terdapat gangguan pada sepeda motor. Jadi diagnosanya adalah ruang bakar penuh dengan karbon atau arang. Anda pernah membuka kepala silinder, kalau di dalamnya itu terdapat arang atau kotoran, kerak-kerak seperti itu tandanya bahwa kompresi itu tinggi. Dan itu dipastikan tenaga motor itu tidak terlalu sempurna. Yang perlu diperiksa adalah permukaan ruang bakar pada silinder head atau kepala silinder itu. Pasti itu berarang. Cara perbaiknya yaitu dibersihkan. Yang berikut, timbul suara berisik. Timbul suara berisik di sini diagnosanya biasanya penyetelan klep yang tidak standar. Misalnya kita setel standarnya itu 0,08, tetapi pada kenyataannya di sepeda motor itu sudah besar melebihi daripada standar atau spesifikasi yang telah ditentukan. Jadi sehingga menimbulkan bunyi berisik pada kepala silinder. Yang berikut, rantai kam aus yang biasa kita kenal dengan rantai kecili. Itu kalau sudah aus juga timbul suara berisik. Atau misalnya bantalannya atau tensionernya itu sudah lemah sehingga menimbulkan suara berisik. Yang ketiga, kerusakan pada poros noken as atau kamsap, atau pada rocker arm juga terjadi keausan, atau valve itu sendiri atau valve itu sendiri atau klep itu sendiri, serta valve seat juga terjadi keausan. Yang perlu diperiksa yaitu celah klep atau celah katup. Kalau memang sudah besar, disetel sesuai dengan standar motor tersebut. Yang kedua yaitu periksa mekanisme katup, yaitu misalnya poros kamnya atau noken asnya, rocker armnya, rantainya, dan sebagainya yang menyangkut dengan mekanisme katup. Yang berikut, jika motor tidak ideal atau tidak lansam istilahnya. Jadi hasil diagnosanya itu pasti terjadi kebocoran pada intak manifold. Intak manifold itu yang antara karburator dengan kepala silinder atau blok. Itu yang biasa leher angsa atau terbuat dari besi atau plastik, itu namanya intak manifold. Itu biasanya tidak rata atau tidak sepan atau ada kebocoran. Yang berikut, packingnya pada intak manifold biasanya rusak. Itu terjadi kebocoran sehingga sebuah sepeda motor 4 tak itu tidak ideal dengan stabil atau tidak lansam dengan stabil. Yang diperiksanya adalah kerataan atau keretakan kepala silinder pada intak manifold. Atau mungkin packingnya yang rusak, perlu diperiksa packingnya. Yang dimaksud dengan packingnya di sini adalah packing pada intak manifold. Oke, ini adalah gambar-gambar kerusakan kepala silinder. Jadi gambar pertama ini adalah ruang bakar penuh dengan arang. Jadi berarang-berarang. Silakan Anda lihat, itu klep atau valve-nya atau katupnya itu penuh dengan arang. Yang gambar kedua yaitu itu mengukur kerataan kepala silinder. Yang gambar ketiga adalah kepala silinder itu pecah. Jadi kalau sudah begini, kalau masih timbul arang mungkin masih bisa diperbaiki. Kalau sudah tidak rata mungkin dibawa ke tempat bubut untuk diratakan. Tetapi kalau sudah pecah seperti gambar ketiga itu, yang pastinya head silinder itu tidak bisa digunakan lagi. Yang berikut adalah kerusakan silinder head, gasket kepala silinder atau gasket pada intak manifold yang rusak. Jadi di situ sudah berarang gambar pertama, yang gambar kedua juga sudah agak lecet. Gambar ketiga itu adalah gasket atau packing atau perpak pada saluran gas buang atau di bagian knalpot. Jadi itu juga akan mempengaruhi kinerja daripada sebuah sepeda motor. Yang kerusakan berikut itu pada mekanisme katup atau mekanisme klep. Itu pada gambar pertama itu ada noken as yang sudah aus bubungannya. Itu yang ketiga, yang di tengah itu gambar-gambar klep yang sudah bengkok. Yang ketiga itu gambar seal klep yang sudah bocor atau sudah kotor.
Yang di bawahnya itu ada gambar noken as, bukan noken as, rocker arm yang sudah aus. Dan yang paling sebelah kanan itu Anda perhatikan di situ ada 2 pair yang sudah tidak sama panjangnya. Berarti di sini ada salah satu pair yang sudah pendek, berarti harus diganti. Cara menggantinya kalau satu yang lemah harus diganti semua pairnya. Misalnya kalau katup masuknya lemah, yang diganti jangan cuma pair katup masuk, tetapi dengan pair katup buang. Oke, yang berikut untuk mengetahui apakah kompresi tinggi, standar atau lemah, kita simak video berikut ini. Jadi ini adalah gambar bagaimana kita menggunakan sebuah alat ukur pneumatik namanya compression tester, yaitu sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur tekanan kompresi pada sebuah sepeda motor baik 4 tak maupun 2 tak. Ayo kita simak. Jadi selang kompresi tester ini dimasukkan dalam lubang busi. Yang berikut dikencangkan pakai tangan saja. Yang berikut motor disela atau diengkol. Diengkol sebanyak mungkin sampai jarum pada kompresi tester itu tidak bergerak. Anda perhatikan jarumnya, diengkol sampai tidak bergerak. Kalau sudah tidak bergerak, maka hentikan pengengkolan atau di start pakai kaki. Diperhatikan jarum menunjukkan skala berapa. Jadi tekanan kompresi standar itu pada sebuah sepeda motor itu antara 12 sampai 13. Saya ulangi, antara 12 sampai 13 kg per cm pangkat 2. Jika lebih besar dari antara 12 sampai 13, berarti kompresinya itu tinggi. Kemungkinan di dalam ruang bakar itu terdapat karbon atau arang. Tetapi jika kurang dari 12 sampai 13, berarti kompresi sepeda motor itu lemah, berarti terjadi kebocoran. Oke. Yang berikut kita simak sebuah video yang menayangkan bagaimana cara membongkar atau mengoverhaul sebuah motor 4 tak. Oke, silakan simak. Yang pertama, sebelum kita melakukan pembongkaran atau overhaul, kita siapkan alat-alat yang diperlukan seperti obeng, valve compression, kunci busi, filler gauge, kunci T8, obeng plus, kunci T19, tang ujung dan tang kombinasi, L-tapet, itu yang kita gunakan. Ada kunci L heksadesimal ukuran 8, ada kunci alfa, kunci ring 12-13, kunci ring 10-11, kunci ring 8-9 mm, serta alat pembuka pen rocker arm. Itu alat-alat yang kita butuhkan sebelum melaksanakan overhaul kepala silinder. Setelah kita siapkan alat-alat, maka kita masuk pada proses pembongkaran. Pertama, melepas dulu penutup kepala silinder bagian kiri, yaitu dengan menggunakan kunci T8. Lalu, setelah kita membuka, kita lepaskan penutup dan kita membuka baut gear daripada gear noken as. Kita melepaskan. Jangan lupa untuk melonggarkan setelan rantai kamsap supaya dengan mudah kita mengeluarkan sprocket kamsap itu sendiri. Yang berikut, membuka mur 12 dengan menggunakan kunci ring 12, 4
kunci ring 12 dengan membuka mur yang terdapat pada kepala silinder. Itu terdapat 4 buah mur dengan cara membuka silang. Jadi cara membukanya itu sebelum dilepaskan itu bukanya silang atau membuka menyilang. Oke, lalu dilepaskan. Oke, terus dilepaskan kepala silindernya. Jadi di situ akan kelihatan kita terpisah dari blok silinder. Yang berikut membuka penutup klep masuk dengan menggunakan kunci alfa 24. Yang berikut lagi kita membuka penutup klep buang menggunakan kunci alfa 24. Oke, silakan amati bagaimana cara memeriksa komponen-komponen mekanisme katup itu sendiri dari kerusakan yang terjadi. Gunakan mikrometer Jadi ini adalah untuk cara mengukur tiap tinggi bubungan. Batas servis masuk adalah 26,26 mm dan buang adalah 26 mm. Batas servis masuk 26,26 mm. Pemeriksaan pelatuk. Periksa poros-poros pelatuk dari adanya keausan atau kerusakan. Ukurlah diameter luar poros pelatuk. Batas servis diameter luar poros pelatuk adalah 9,9 mm. Ukur juga diameter dalam dari pelatuk. Pen daripada batas servis diameter dalam pelatuk adalah 10,10 mm. Pemeriksaan pegas klep. Memeriksa pegas atau per klep atau ukur panjang bebas dari pegas bagian luar dan dalam klep dengan menggunakan jangka sorong. Untuk batas servis panjang pegas klep dalam adalah 30,9 mm dan luar adalah 34,00 mm. Gantilah pegas-pegas jika panjangnya kurang dari batas tersebut. Pemeriksaan klep. Berikut kita memeriksa klep itu periksa masing-masing klep terhadap goresan atau kerusakan tangkai klep maupun pada ukur dan catat diameter luar masing-masing menggunakan mikrometer skrup. Batas servis masuk atau buang diameter tangkai klep adalah 4,92 mm. Menyekur klep. Tempatkan kedua klep pada blok magnet. Gunakan pelumas agar tidak seret saat memutar klep. Kemudian, lihat lubang kecil pada blok magnet dan masukkan kunci ring pada lubang tersebut dan putarlah. Oke, ini cara menskir ya. Cara menskir dari sebuah katup untuk membersihkan valve stem dan permukaan sentuh daripada itu katup sendiri. Oke, yang mengukur berikut kerataan kepala silinder. Caranya dengan meletakkan filler gauge berukuran 0,02 mm. Filler gauge dengan ukuran ukurlah kerataan kepala silinder. 0,02 mm. Letakkan strike gauge pada permukaan blok silinder. Periksa apakah terhadap celah antara strike gauge dengan permukaan blok silinder. Jika terdapat celah pada permukaan, masukkan filler gauge di antara strike gauge dengan blok silinder. Oke. Dari hasil tayangan tadi yang Bapak telah menayangkan tadi, Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan kepada Anda semua. Apakah masih ada yang aktif ya? Jadi dari hasil pengamatan yang Anda lakukan tadi, Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan. Kira-kira apa saja gangguan yang terjadi pada kepala silinder? Oke, silakan siapa yang bisa menjawab?
Oke, silakan. Kepala silinder pecah. Oke, yang berikut siapa lagi? Tadi Samsudin, kepala silinder pecah. Yang berikut siapa lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Kompresi bocor. Oke, siapa lagi? Oke, dari beberapa jawaban teman kita, tadi ada yang mengatakan kepala silinder pecah, ada yang mengatakan kompresi bocor, ada katup macet. Jadi dari benar apa yang dikatakan oleh teman-teman kita, bahwa apa yang mereka katakan itu adalah bagian atau kendala-kendala yang terdapat atau kerusakan yang terdapat pada kepala silinder. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, yang berikut pertanyaan kedua. Apa penyebab gangguan pada kepala silinder jika kompresi itu tinggi? Oke, silakan, siapa yang bisa? Saya Pak. Oke, silakan. Katup masuk lama menutup sehingga gas yang masuk banyak. Oke, siapa lagi? Saya Pak, terlalu banyak arang di ruang bakar. Oke, terima kasih jawaban Anda. Jadi, yang menyebabkan kompresi tinggi itu adalah, coba Alwin matikan mic-nya. Jadi, yang menyebabkan kompresi tinggi pada sebuah motor 4 tak maupun 2 tak itu, yaitu terjadi penumpukan karbon atau arang pada kepala silinder. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Gimana, sudah kelihatan? Oke. Silakan peserta didik membaca atau menggali materi informasi dari berbagai sumber. Silakan membaca bahan ajar, mengumpulkan informasi dari internet, dari YouTube, bagaimana atau menggali informasi tentang gangguan-gangguan dan prosedur perbaikan kepala silinder. Oke, silakan. Oke, sudah. Setelah Anda mencari informasi atau mengumpulkan informasi, membaca buku, ataupun berselancar di internet, silakan mengerjakan LKPD dan job sheet yang telah Bapak bagikan di Google Classroom. Yang silakan membuka Google Classroom Anda masing-masing. Oke, silakan dikerjakan LKPD dan job sheet yang telah Bapak share di Google Classroom. Dan setelah Anda mengerjakan, silakan dikumpulkan kembali pada Classroom kembali. Oke, silakan dikerjakan. Oke, setelah Anda mengerjakan LKPD, Bapak sudah lihat tadi LKPD-nya sudah dikerjakan. Sekarang silakan mempresentasikan hasil analisis gangguan pada kepala silinder. Mempersilakan kepada salah satu siswa untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Kepada adik Pandi, silakan untuk mempresentasikan hasil analisisnya.
Silakan Adik Pandi. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan. Kepala silinder adalah salah satu komponen utama dalam sepeda motor, selain blok silinder dan bak mesin. Kepala silinder terpasang dan bertumpu di atas blok silinder. Titik tumpu kepala silinder dengan blok silinder disekat dengan gasket atau kerpak untuk menahan getaran dan menjaga tidak terjadi kebocoran kompresi saat terjadi proses pembakaran. Macam-macam gangguan pada kepala silinder sebagai berikut. Yang pertama, tekanan kompresi yang terlalu rendah. Gangguan berupa tekanan kompresi yang terlalu rendah menyebabkan mesin sulit dihidupkan dan performa mesin rendah pada kecepatan rendah. Yang kedua, tekanan kompresi yang terlalu tinggi. Proses pembakaran yang tidak sempurna menyebabkan karbon yang tinggi menempel di ruang pembakaran dan komponen-komponen mekanisme katup sepeda motor. Yang ketiga, muncul asap kandal pot yang berlebihan. Ada banyak penyebab asap yang berlebihan yang keluar dari kandal pot sepeda motor. Yang keempat, suara berisik yang berlebihan. Ada banyak penyebab suara berisik berlebihan di antaranya penyetelan katup yang tidak tepat, dudukan katup aus, camshaft aus dan rocker arm aus. Yang kelima, putaran stasioner yang tidak rata. Kondisi stasioner yang tidak rata bisa disebabkan oleh pengaturan yang tidak tepat, selang pengaliran bahan bakar yang tersumbat, bahan bakar yang terkontaminasi, dan kondisi bahan bakar yang buruk. Terima kasih. Oke, terima kasih Adik Pandi. Berikan tepuk tangan dulu kepada Adik Andi yang telah mempresentasikan hasil pengumpulan informasinya. Dan yang berikut adalah kita masuk pada penutup pembelajaran hari ini, yaitu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan login kembali di Classroom untuk mengerjakan tes formatif yang telah Bapak bagikan di Google Classroom Anda. Silakan membuka Classroom-nya. Oke, silakan kerjakan tes formatif di Classroom Anda. Setelah Anda mengerjakan, jangan lupa untuk mengirim kembali di Google Classroom dengan cara mengklik kirim. Oke, terima kasih Anda telah mengerjakan tes formatif. Silakan salah satu siswa untuk menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Oke, silakan siapa yang bisa? Coba. Oke, silakan. Kesimpulan saya adalah kepala silinder merupakan komponen utama dalam sepeda motor. Kepala silinder terpasang dan bertumpu di blok silinder. Titik tumpu kepala silinder dengan blok silinder disekat dengan gasket, berfungsi untuk menahan getaran dan menjaga terjadi kebocoran kompresi saat terjadi proses pembakaran. Macam-macam gangguan pada kepala silinder. Yang pertama, tekanan kompresi yang terlalu rendah. Yang kedua, tekanan kompresi yang terlalu tinggi. Yang ketiga, muncul asap knalpot yang berlebihan. Yang keempat, suara berisik yang berlebihan. Yang kelima, putaran stasioner yang tidak rata. Dari 5 gangguan yang disebutkan tadi, jika tidak diperbaiki akan mengganggu kinerja sebuah sepeda motor. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi, Bapak akan menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu kepala silinder yaitu salah satu komponen utama pada mesin sepeda motor yang berfungsi sebagai tempat duduknya mekanisme katup pada motor 4 tak dan sebagai dudukannya busi pada motor 2 tak. Adapun gangguan-gangguan yang sering terjadi dan menghambat kinerja sebuah mesin sepeda motor, tadi kita telah bahas bersama, yaitu pertama itu kompresi terlalu rendah, yang kedua kompresi terlalu tinggi, yang ketiga itu keluar asap pada knalpot yang berlebihan, yang keempat timbul suara berisik, yang kelima putaran idle atau lansam itu tidak rata. Jadi dari 5 gangguan yang disebutkan tadi di atas, jika tidak diperbaiki, maka akan mempengaruhi kinerja sebuah sepeda motor. Dengan Bapak menyimpulkannya materi hari ini, maka pelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk belajar minggu depan, kita akan belajar mata pelajaran tetap pemeliharaan mesin dengan kompetensi dasar, mendiagnosa, kompetensi dasar, memperbaiki gangguan kepala silinder, yaitu pada ranah keterampilan. Jadi minggu depan kita masuk bengkel. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, silakan ketua kelas memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Dengan selesainya doa yang dibacakan oleh ketua kelas, maka kelas ini Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, silakan lift dari room ini.